Nah, sebelumnya gue udah bicara nih, gimana caranya konsep diri itu penting banget untuk bikin apakah lo cerdas apa enggak. Serius. Jadi kalau gitu sekarang konsep diri lo harus ubah, bahwa lo beneran bisa cerdas, bahkan jenius gitu ya. Sebenarnya problem utamanya yang sebenarnya sering banget terjadi karena waktu kecil dan selama kita bertumbuh, konsep diri kita itu dapat dari lingkungan kan gue bilang. Tadi kan dari orang tua, dari saudara, dari guru, dari teman-teman atau apa gitu ya. Yang paling sering, kasus paling besar yang sering terjadi kalau lo ngalamin dan mengalami bagian negatifnya, lo harus sadar bagian ini dan ya udah, oh gara-gara ini nih ternyata mungkin lo jadi misalnya lo kurang pintar atau kurang cerdas atau apa ya. Nih perbandingan, ini sering banget dilakuin sama orang tua. Sebenarnya orang tua itu nggak sadar melakukan ini, jadi jangan salahin. Belum tentu sadar, guru orang tua gitu belum tentu sadar ngelakuin ini ya. Tapi lo harus tahu, ada kakak, ada adiknya. Nah, mungkin kalau terlahir mereka di tes IQ, si kakak 120, si adik 115 misalnya. Awalnya begini nih ya. Kalau terlahir bisa di tes IQ, kira-kira beginilah. Tapi dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidup ini, let's say selama 15 tahun gitu ya, selama 15 tahun. Karena perbedaan dikit ini, ternyata efeknya jadi signifikan. Si kakak selalu dibilang, wah ini pinter, hebat, ini, itu, dan segala macam. Kebetulan misalnya beda 2 tahun, si kakaknya udah jagoan duluan kan, udah pernah belajar duluan ya, udah jago duluan. Terus adiknya kalau nggak bisa, aduh kamu tuh kayak kakak kamu lah, gini, kamu tuh suka gini, itu lihat abang kamu gini. Akhirnya efeknya, karena ini dia selalu bilang hebat terus, dan ini selalu bilang, aduh kamu bego, dodol, tolol, dan sebagainya. Nah kasarnya gitu lah ya. Ini mungkin selama 15 tahun hidupnya, IQ-nya bisa jadi 140. Yang ini karena digituin terus akhirnya mungkin IQ jadi 110 atau 105. Nah akhirnya ini jadi pinter beneran, yang ini akhirnya jadi dodol beneran gitu loh ya. Serius, ini perbandingan kayak gini dampaknya itu sangat besar, sangat deh. Ini gue gede banget nih. Nah sekarang kenapa perbedaan dikit dan kemudian konsep itu diulang-ulang bisa jadi kayak gitu. Misalnya gini, si kakak nih dibilang pinter, cerdas, dia dalam konsep dirinya dia punya pikiran bahwa dia pintar. Akhirnya karena dia berpikir dia pintar, setiap dia ngeliat soal dia selalu coba ngerjain. Gue bisa karena gue pintar, gue bisa kok karena gue pintar, gue bisa kok karena gue pintar. Terus semakin banyak soal yang dikerjain ya kan, dan dia bisa, walaupun awalnya misalnya dia nggak bisa sebenarnya nih, karena dia pintar, wah gue pasti bisa. Ya udah dia coba cari jalan, kayak dia belajar apa segala macam sampai beneran bisa. Karena dia merasa pintar. Kalau pintar berarti harus bisa. Nah, akhirnya karena konsepnya bahwa dia pintar, akhirnya banyak soal yang dia kerjain. Akhirnya karena banyak, ya udah jadi pintar beneran gitu kan. Nah, kalau si adek, misalnya si adek pikir, oh gue dodol. Kalau ngeliat soal susah dikit, aduh gue nggak bisa. Wajar lah gue nggak bisa, orang gue dodol. Lihat soal lagi, wajar lah gue nggak bisa, orang gue dodol. Akhirnya efeknya apa? Ya dia nggak belajar. Akhirnya kalau ada soal susah nggak belajar, nggak usaha, nggak berusaha ngerjain. Akhirnya gimana? Ya dodol beneran. Ngerti nggak? Jadi perbandingan itu efeknya karena itu. Ketika lo berpikir lo cerdas, lo akan melihat semua soal, lo akan coba ngerjain sebisa mungkin sampai selesai. Karena lo berpikir lo cerdas, pasti harus bisa. Sedangkan kalau lo berpikir dodol, ya udah dodol beneran. Konsep diri itu nanti menentukan cara lo berpikir yang pasti, menentukan cara lo bertindak, menentukan cara lo mengambil keputusan, ya decision making. Dan yang pasti ya konsep diri itu dia gambaran tentang diri lo sendiri. Jadi dia mempengaruhi banyak hal. Kalau misalnya lo ngeliat soal susah karena lo berpikir lo pinter, jadi akhirnya lo belajar apapun caranya supaya lo kerjain, akhirnya jadi pinter beneran. Kalau lo berpikir bodoh, akhirnya dihindarin. Decision making juga gitu. Kalau lo berpikir bahwa lo cerdas, lo bisa menangani segala macam, decision making lo juga oke. Lo pilih, oh ya udah gue berani milih PTN yang top lah, ITB, UGM gitu, atau ITS, UI atau apapun. Kalau lo berpikir bahwa aduh gue tuh biasa-biasa aja atau kurang apa segala macam, akhirnya aduh PTN, milih PTN juga mungkin mau ikutan juga enggak atau apalah gitu. Ya. Jadi ini konsep diri mempengaruhi cara lo berpikir, bertindak, membuat keputusan, menggambarkan diri lo sendiri, berkomunikasi, pede dan sebagainya, mental dan sebagainya.
Mulai dari sekarang lo harus percaya beneran bahwa lo cerdas beneran, lo bisa cerdas. Gue udah bilang berkali-kali bahwa kecerdasan itu nantinya tergantung dari software, bukan dari genetiknya. Oke?